Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, salam budaya untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrul Roji. Saya berasal dari Universitas Ibnu Khaldun. Saya ngambil kelas karyawan ilmu hukum. Sekarang udah menjalani semester 7 di Universitas Ibnu Khaldun. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang hukum hak milik intelektual. Terima kasih banyak kepada Pak Mova Al-Afghani LLM PhD dan rekan-rekan semuanya yang saya hormati. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah dan semuanya diberikan kesehatan walafiat. Pertama-tama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengannya kita masih diberi kesehatan, bisa berkumpul, bisa mendengarkan sebuah video saya yang akan menjelaskan sebuah peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran hak kekayaan intelektual di kalangan pelaku industri kreatif. Nah, di sini peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran hak kekayaan intelektual di kalangan pelaku industri kreatif ini sebuah kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual. Jadi di kalangan pelaku industri kreatif di Indonesia ini masih tergolong sangat rendah. Meskipun sebuah HKI sudah berperan penting dalam melindungi hasil karya dari eksploitasi ilegal. Jadi pendidikan memiliki potensi besar untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya HKI, terutama di era digital yang syarat akan beresiko meningkatkan kesadaran HKI di kalangan pelaku industri kreatif serta pendekatan pendidikan yang efektif dalam mengatasi masalah ini. Jadi penelitian ini menggunakan sebuah metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisa perbandingan antara literatur. Analisis dilakukan terhadap berbagai literatur yang relevan mengenai pendidikan HKI dan dampaknya dalam meningkatkan sebuah pemahaman HKI. Jadi hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan formal maupun non formal dapat berperan sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hak kekayaan intelektual, khususnya melalui kurikulum yang mengintegrasikan materi HKI ini dan pelatihan yang berorientasi pada aplikasi yang praktis, baik formal maupun non formal. Jadi sangat diperlukan untuk membangun sebuah pemahaman dan kesadaran HKI atau yang disebut dengan hak kekayaan intelektual di kalangan pelaku industri kreatif. Jadi meningkatkan kesadaran ini diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hak intelektual dan mendukung perkembangan industri kreatif secara berkelanjutan nantinya. Saya akan membahas sebuah penelitian ini menggunakan sebuah metode kualitatif atau yang kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisa peran pendidikan dalam meningkatkan kesadaran HKI di kalangan pelaku industri kreatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dan konteks yang terkait dengan pemahaman HKI secara mendalam. Teknik yang digunakan meliputi studi literatur serta analisa perbandingan antara literatur di mana berbagai penelitian, artikel, buku, dan peraturan terkait HKI akan ditelaah yang bersumber dari beberapa database seperti Google Scholar, ResearchGate maupun ScienceDirect dengan relevan 15 tahun terakhir. Jadi studi literatur ini sebuah kajian pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah mengenai konsep HKI. Jadi peran pendidikan dalam kesadaran hukum serta aplikasi HKI di sektor industri kreatif. Fokusnya adalah untuk mengidentifikasi praktik-praktik di pendidikan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran HKI tersebut. Dan di sini juga selanjutnya ada analisa perbandingan literatur. Jadi teknik ini digunakan untuk membandingkan beberapa literatur yang relevan baik dalam konteks lokal maupun global. Hasil ini nantinya diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih
komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran HKI di kalangan pelaku industri kreatif serta bagaimana pendidikan dapat dioptimalkan. Nantinya hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku industri kreatif di Indonesia terhadap hak kekayaan intelektual masih sangat bervariasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran ini antara lain pendidikan formal yang dimiliki pelaku industri, akses terhadap informasi hukum, serta dukungan dari lembaga pendidikan atau penelitian. Jadi variasi dalam kesadaran HKI ini memberikan gambaran bahwa belum ada pemahaman yang merata di seluruh sektor industri kreatif mengenai pentingnya perlindungan atas karya-karya yang merek dagang. Rendahnya kesadaran ini tidak hanya berpotensi merugikan penciptaan atau pemilik karya, tetapi juga mempengaruhi perkembangan industri kreatif itu sendiri di Indonesia. Dalam konteks pendidikan formal ditemukan bahwa pendidikan yang mencangkup materi HKI masih sangat terbatas di Indonesia. Pada beberapa perguruan tinggi, terutama di program studi yang berkaitan dengan hukum atau bisnis, materi terkait HKI mungkin disampaikan, namun seringkali hanya dalam lingkup dasar dan tidak spesifik mengarah pada sektor industri kreatif. Ini menjadi sebuah hambatan bagi perguruan tinggi yang akan terjun di sektor kreatif, karena pemahaman mereka mengenai hak dan kewajiban dalam perlindungan HKI ini belum matang. Jadi pendidikan yang komprehensif mengenai HKI lebih mendorong pelaku industri untuk lebih memahami hak cipta, paten, dan merek dagang sebagai perangkat perlindungan kreatif mereka. Jadi selain pendidikan formal, hak akses terhadap informasi hukum mengenai HKI ini juga memainkan peran penting dalam membangun kesadaran. Informasi yang berkaitan dengan HKI seringkali hanya tersedia di kalangan terbatas, seperti pengacara atau konsultan hukum. Sementara itu, pelaku industri kreatif yang kebanyakan terdiri dari individu atau kelompok usaha kecil hingga menengah kerap tidak memiliki akses langsung terhadap informasi ini. Mereka cenderung kurang memahami prosedur dan manfaat hukum dari pendaftaran HKI karena minimnya literatur atau informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh publik. Padahal pemahaman yang baik tentang regulasi HKI dapat sangat mendorong mereka untuk melindungi hasil karya mereka secara lebih proaktif. Jadi dalam penelitian ini menggarisbawahi jika dukungan dari lembaga pendidikan dan pelatihan masih minim, lembaga pendidikan baik formal maupun non formal belum memberikan porsi yang memadai terhadap sosialisasi dan edukasi mengenai HKI. Jadi di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Eropa terdapat program pelatihan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika di kalangan pelaku industri tersebut. Jadi beberapa studi juga menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pelaku industri, terutama karena kehilangan potensi keuntungan dan pengurangan nilai merek atau reputasi. Jadi oleh karena itu, pelatihan yang komprehensif mengenai hak cipta, paten, dan merek dagang dapat menekankan angka pelanggaran dengan meningkatkan kesadaran etis dan hukum di kalangan pelaku industri kreatif. Namun pendidikan non formal seperti pelatihan, seminar, dan lokakarya juga perlu dipertimbangkan untuk memperluas cangkupan edukasi HKI. Beberapa lembaga pemerintah atau organisasi non pemerintah di Indonesia sudah memulai program-program ini, namun cakupan masih terbatas. Pelatihan ini juga sebaiknya difokuskan pada aspek aplikatif dari HKI. Namun plagiarisme dan bagaimana melaporkan pelanggaran. Selain itu, pelatihan ini dapat memperkenalkan konsep pengelolaan hak cipta dan merek dagang sebagai strategi bisnis yang dapat meningkatkan nilai tambah produk kreatif. Oke, selanjutnya di sini inti dari pembahasan ini, pendidikan memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual.
Jadi di kalangan pelaku industri kreatif, namun ada beberapa juga tantangan mendasar yang perlu diatasi untuk memastikan efektif edukasi HKI. Khususnya dalam konteks di Indonesia, salah satu tantangan utama adalah kurangnya integritas materi HKI dalam kurikulum pendidikan formal, terutama pada program studi yang berhubungan langsung dengan industri kreatif seperti seni, desain, dan teknologi. Jadi materi HKI ini seringkali hanya dibahas secara permukaan dan tidak komprehensif. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang HKI ketika memasuki dunia kerja, pendidikan formal di Indonesia terutama pada tingkat perguruan tinggi cenderung lebih berfokus pada keterampilan teknis dibanding seni dan desain. Sementara aspek hukum dan etika yang berkaitan dengan perlindungan karya seringkali terabaikan. Hal ini menciptakan kesenjangan pemahaman di kalangan pelaku industri kreatif yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran HKI, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu juga program pendidikan non-formal yang mengkhususkan daripada HKI juga masih terbatas di Indonesia. Program pelatihan atau kursus singkat yang menawarkan pengetahuan mendalam tentang HKI belum tersebar luas dan sering kali sulit diakses oleh pelaku industri kreatif yang mungkin tidak memiliki latar belakang hukum. Jadi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, program pelatihan HKI menjadi bagian integral dalam ekosistem industri kreatif, di mana berbagai lembaga pendidikan dan organisasi profesional menawarkan pelatihan khusus untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika. Nah, di Indonesia juga inisiatif serupa masih dalam tahap awal dan akses ke program semacam ini umumnya terbatas di wilayah perkotaan besar hingga banyak pelaku industri kreatif di daerah atau kota kecil belum mendapatkan kesempatan yang sama untuk memahami pentingnya HKI atau hak kekayaan intelektual. Jadi ada Ian Aji Hermawan dan Dani Habibi menyatakan jika peran pemerintah dan lembaga pendidikan juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan pemahaman HKI. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang mendukung kesadaran HKI diterapkan secara efektif, serta menyediakan akses informasi yang mudah diakses oleh publik. Di Indonesia, kampanye sosial mengenai pentingnya HKI masih tergolong minim dan materi edukasi yang komprehensif mengenai HKI belum menjadi prioritas. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Ekonomi Kreatif perlu menyusun kurikulum dan modul pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri kreatif, serta berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terkait HKI ini. Jadi pendidikan HKI ini di kalangan pelaku industri, terutama industri kreatif, tidak hanya efektif melalui pelajaran formal, tetapi juga membutuhkan pendekatan praktis yang relevan maupun dunia nyata. Loka karya, seminar, dan kolaborasi dengan organisasi yang bergerak di bidang HKI sebuah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman para pelaku industri terhadap pentingnya pelindungan karya intelektual ini. Jadi sebuah kegiatan ini memungkinkan peserta untuk memahami prinsip-prinsip HKI melalui aplikasi nyata seperti studi kasus, simulasi, atau analisis terhadap kasus pelanggaran HKI yang pernah terjadi. Dengan demikian, pelaku industri kreatif dapat belajar dari pengalaman nyata serta memahami konsekuensi hukum dan ekonomi dari pelanggaran HKI tersebut. Pendekatan berbasis praktik juga memberikan sebuah manfaat tambahan bagi pelaku industri karena memungkinkan mereka untuk mempelajari cara-cara melindungi karya mereka di tengah persaingan para yang semakin ketat. Misalnya, lokakarya mengenai strategi pengelolaan hak cipta dan merek dagang dapat membantu pelaku industri memahami bagaimana menjaga nilai komersial dari karya mereka. Selain itu juga, lokakarya yang membahas aspek bisnis dari HKI dapat memberikan sebuah wawasan mengenai bagaimana hak cipta dan merek dagang dapat diintegrasikan
dalam strategi bisnis untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Namun lebih jauh lagi, kolaborasi dengan organisasi yang bergerak di bidang HKI ini seperti kantor konsultan hukum dan organisasi perlindungan hak cipta dapat memperkaya wawasan pelaku industri kreatif. Kolaborasi ini juga dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama untuk menyediakan pelatihan bagi pelaku industri kreatif baik secara daring maupun luring, sehingga memberikan sebuah akses kepada mereka untuk mempelajari prosedur pendaftaran HKI dan memahami mekanisme hukum jika terjadi sebuah pelanggaran. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat menciptakan sebuah platform bagi pelaku industri kreatif untuk berkonsultasi mengenai perlindungan karya mereka serta membantu mereka memahami peran HKI dalam pembangunan bisnis mereka secara jangka panjang. Dalam konteks edukasi HKI di Indonesia, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih praktis dan aplikatif dalam pendidikan HKI ini memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan pemahaman yang ada. Pendidikan yang hanya mengandalkan teori tanpa melibatkan pengalaman praktis seringkali tidak efektif, terutama bagi pelaku industri kreatif yang lebih terbiasa dengan pendekatan visual dan praktis. Oleh karena itu, pendidikan HKI yang menggabungkan teori dengan praktik nyata akan lebih relevan dan menarik bagi mereka. Selain itu, Latifah Nasution mengemukakan pentingnya penciptaan kesadaran HKI di kalangan pelaku industri kreatif, bukan hanya demi kepentingan mereka pribadi, tetapi juga demi berkelanjutan perkembangan industri kreatif itu sendiri. Dengan pendekatan yang melibatkan praktik nyata dan kolaborasi lintas sektor, diharapkan bahwa pelaku industri kreatif akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai HKI dan mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam melindungi dan mengelola karya mereka sendiri. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak kekayaan intelektual di kalangan pelaku industri kreatif. Meskipun kesadaran terhadap HKI di Indonesia masih perlu ditingkatkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan yang tepat dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap karya kreatif. Untuk mencapai efektivitas diperlukan integritas materi HKI dalam kurikulum pendidikan formal serta pengembangan program pendidikan non-formal yang khusus dirancang bagi pelaku industri kreatif. Jadi kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri kreatif sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan penyebaran kesadaran HKI. Dengan demikian, pelaku industri kreatif diharapkan dapat lebih menghargai dan melindungi karya intelektual mereka, sehingga memberikan kontribusi positif bagi pengembangan industri kreatif di Indonesia. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.